Ada ancaman bagi orang-orang yang tidak menunaikan salat Jumat. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa kullahu lillah. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da rida. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil habib wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wajahada bijihadihi ila yaumiddin. Ayyuhal mu'minun, i'lamu annani awsi nafsi al-khati'a al-mudhnibah wa usikum jami'an bitaqwallah wa ahussukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala ar-rasul al-habib al-mustafa as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, di awal ibadah Jumat yang berbahagia ini, mari kita hadirkan niat ikhlas di hati kita masing-masing untuk mengikuti rangkaian salat Jumat yang mulia ini, agar ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan memberikan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita, teladan kita, manusia yang paling berjasa dalam keislaman kita. Mari kita perbanyak, mari kita ulang-ulangi salam dan salawat kepada beliau, agar hati kita senantiasa tersambung dengan kecintaan kepada beliau, sehingga kita betul-betul menegakkan sunnah-sunnah beliau sampai kita menghadap Allah, dan mudah-mudahan kita semua dipertemukan oleh beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Renungan dan motivasi Jumat pada hari ini adalah tentang urgensi salat Jumat. Dalam Islam semua hari baik, tidak ada hari sial. Tetapi ada suatu hari yang dianggap hari yang terbaik, di mana matahari terbit dan di mana matahari terbenam, yaitu hari Jumat. Hari Jumat, hari diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Hari Nabi Adam dimasukkan dan dikeluarkan dari surga, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Semua makhluk Allah selain manusia pada hari Jumat itu kaget dan ketakutan, jangan sampai terjadi hari kiamat yang dijanjikan oleh Allah tabaraka wa taala. Hari Jumat adalah hari raya pekanan umat Islam. Hari Jumat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana orang-orang Yahudi punya hari raya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, yaitu hari Sabtu dan hari Ahad. Kita diberikan kemuliaan oleh Allah melalui hari Jumat. Kita rayakan hari Jumat karena sesungguhnya sejatinya hari Jumat jauh lebih mulia daripada hari raya yang lain. Karena hari Jumat adalah perintah
langsung dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita menunaikan hari Jumat, untuk kita menunaikan salat di hari Jumat tersebut. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk menunaikan salat di hari Jumat, maka bergegaslah, tinggalkan seluruh pekerjaanmu, tinggalkan jual belimu, bergegas mendatangi rumah Allah. Itu lebih baik bagimu jika kau mengetahui. Kalau selesai melakukan ibadah Jumat, silakan bertebaran di muka bumi Allah untuk mencari rezeki yang dikurniakan Allah kepadamu. Ini dasar bahwa hari Jumat itu diwajibkan bagi kaum muslimin, kecuali anak kecil, perempuan, hamba sahaya atau orang sakit. Itu diizinkan untuk tidak mengikuti salat Jumat. Di lain riwayat dikatakan adalah orang yang melakukan perjalanan atau musafir. Dan itu ada ancaman bagi orang-orang yang tidak menunaikan salat Jumat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Man tarakal Jumu'at salasa marrat tahawunan biha taballahu ala qalbi." Siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, maka akan dibutakan hatinya oleh Allah. Riwayat yang lain dikatakan bahwa akan dicatat bahwa dia termasuk orang-orang yang munafik kalau dia meninggalkan salat Jumat tanpa uzur yang dibenarkan yang saya sebutkan tadi. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sunnah-sunnah yang perlu kita amalkan di hari Jumat. Yang pertama adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diwajibkan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Ucapkanlah kata-kata keselamatan dengan penuh penghormatan kepada beliau. Karena sesungguhnya salawat yang kamu ucapkan itu adalah bukti nyata cintamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling berjasa kepada kita semua, kita tertunjuki mendapatkan hidayah hari ini karena adalah perjuangan beliau. Hidayah yang kita dapatkan hari ini dan semoga sampai kita menghadap Allah tidak mau kita tukar dengan kekayaan yang dimiliki orang-orang kafir, berapapun kekayaan yang mereka miliki. Tidak mau kita tukar dengan jabatan orang yang mempunyai jabatan. Karena hidayah ini adalah nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui jasa-jasa dan pengorbanan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup salawat kita kalau hanya 10 kali, 20 kali, lebih dari itu 100 kali bahkan di hari Jumat. Mari kita perbanyak ulang-ulangi salawat kepada beliau. Karena salawat yang kita ucapkan itu akan sampai kepada beliau, akan dijawab oleh beliau. Karena jasad para nabi itu diharamkan oleh Allah. Diharamkan bumi untuk memakannya, jasad para nabi utuh dan dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan salawat yang sering kita ulang-ulang, yang kita perbanyak, kita bisa mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma amin. Yang kedua, sunnah-sunnah yang perlu kita lakukan di hari Jumat adalah membaca surah Al-Kahfi. Membaca surah Al-Kahfi mempunyai keutamaan yang luar biasa. Kalau kita membaca surah Al-Kahfi di malam hari, itu jaminannya akan diberikan cahaya di mana posisinya sampai Baitul Atiq di Ka'bah. Luar biasa cahaya yang diberikan oleh Allah di mana kita berada pada saat membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat sampai Baitul Atiq, sampai Ka'bah.
Ada ulama menjelaskan bahwa akan dimudahkan jalannya mengunjungi Ka'bah, apakah dengan umrah atau dengan melaksanakan perintah haji, ibadah haji. Yang kedua, jaminan bagi orang yang membaca surah Al-Kahfi di siang hari akan diberikan cahaya mabainal Jum'atain, 2 Jumat. Dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya akan diberikan cahaya. Itulah kenapa di pesantren yang kita cintai ini diprogramkan untuk menghafal surah Al-Kahfi agar betul-betul kita mendapatkan pahala yang luar biasa, cahaya dari Allah yang tentunya akan memberikan kepada kita keselamatan di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin dan muslimah, semoga kita semua senantiasa dirahmati dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mari kita perbanyak doa. Perbanyak doa dan zikir kepada Allah. Ada saatnya doa diijabah oleh Allah. Di hari Jumat ada waktu-waktu tertentu, ya, seperti ketika khatib membacakan khutbahnya atau berkhutbah di hadapan para jamaah sekalian, atau pada saat habis salat asar menjelang terbenamnya matahari. Pada saat itu doa-doa kita diijabah oleh Allah. Pergunakan waktu itu. Waktu itu lebih mulia, lebih berharga dari apa yang kita miliki. Kalau Allah mengijabah doa-doa yang kita panjatkan. Kemudian perbanyak zikir kepada Allah. Fas'au ila zikrillah. Perbanyak zikirmu. Orang-orang yang beriman itu banyak zikirnya kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Karena sesungguhnya zikir ini sangat mudah untuk kita ucapkan, sangat mudah untuk kita selalu ulang-ulangi, karena tidak terpaut dengan situasi dan kondisi. Tidak perlu wudu, tidak perlu melakukan sesuatu yang sifatnya beribadah secara khusus kepada Allah. Pada saat kita berjalan, pada saat kita duduk, pada saat kita baring, kita berzikir kepada Allah. Biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Orang yang dituntun oleh Allah adalah orang yang selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Ya, zaman sekarang banyak yang berzikir lain-lain. Melihat kejadian bukan astagfirullah, tapi dia bilang astaga, nauzubillah. Ini adalah kesalahan dan pelecehan. Ya, atau ada benda yang jatuh dia bilang Muhammad. Itu tidak benar. Itu harus dirubah mengucapkan nama Allah. Ya. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Sebut nama Allah yang banyak. Kemudian dipersingkat yang terakhir, bahwa hari Jumat itu adalah hari ladang pahala, hari panen pahala. Pahala yang kita dapatkan di hari Jumat itu bergunung-gunung kalau kita memanfaatkan kesempatan tentang afdaliyah hari Jumat. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah lalu berangkat menuju masjid, maka dia seolah-olah berkorban dengan seekor unta. Mandi hari Jumat seperti mandi janabah, cepat ke masjid pada rombongan awal, maka dia seolah-olah berkorban dengan seekor unta. Datang lagi pada gelombang berikutnya, sama berkorban dengan seekor sapi. Datang lagi pada gelombang berikutnya, sama dengan berkorban seperti seekor kambing yang bertanduk. Datang lagi pada gelombang berikutnya, sama berkorban dengan seekor ayam. Dan datang lagi pada gelombang berikutnya, sama dengan berkorban sebutir telur. Dan apabila imam sudah naik mimbar, maka para malaikat yang ada di pintu-pintu masjid itu sudah masuk di masjid dan tidak lagi mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang datang terlambat. Para ulama mengatakan bahwa gelombang pertama itu dimulai dari jam 7 pagi. Jadi para sahabat yang datang di masjid memakai obor di waktu subuh itu, setelah salat subuh tidak pulang lagi ke rumahnya, tapi lanjut untuk memuliakan hari Jumat, untuk mengejar kelebihan daripada hari Jumat, seperti berkorban dengan seekor unta.
Ini kelebihannya hari Jumat luar biasa. Kalau hari raya Idul Adha itu kan berkorban seekor sapi, ini seekor unta. Nah, untuk itu mari kita berniat untuk melakukan itu. Paling tidak sekali dalam seumur hidup atau lebih daripada itu agar kita mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan. Kemudian keutamaan selanjutnya bahwa setiap langkah menuju salat Jumat mendapat ganjaran puasa dan salat setahun. Man iktasala yaumal jumu'ah wa gassala wa bakara wa batakar. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan salat setahun. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan, jika dilihat dari berbagai hadis yang telah disebutkan, penghapusan dosa yang dimaksud karena bertemunya Jumat yang satu dan Jumat berikutnya bisa didapat dengan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu mandi, bersih-bersih diri, memakai harum-haruman, memakai minyak wangi, memakai pakaian yang terbaik, berjalan ke masjid dengan tenang, tidak melangkahi jamaah yang lain, tidak memisahkan di antara dua orang, tidak mengganggu orang lain, melaksanakan amalan-amalan sunnah dan meninggalkan perkataan-perkataan yang sia-sia. Itulah yang mendapatkan keutamaan akan diampuni dosanya. Kalau tidak melakukan fadilah-fadilah seperti ini, tidak cepat-cepat ke masjid, tidak memakai pakaian yang terbaik, tidak memakai harum-haruman, tidak memotong kuku, tidak mandi sebagaimana dengan mandi janabah, maka tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa memberikan tambahan hidayah kepada kita agar kita betul-betul memuliakan hari yang dimuliakan oleh Allah. Karena kita semua tentu ingin dimuliakan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi hamdal hamidin wa syukrullahu syukra syakirin. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah Jumat, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang kedua ini, marilah kita senantiasa membahagiakan diri dengan hari yang diistimewakan oleh Allah. Membahagiakan diri di hari Jumat adalah dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita laksanakan. Di antaranya adalah memperbanyak salawat, membaca surah Al-Kahfi, ya, banyak berdoa di hari Jumat dan berbagai ibadah-ibadah yang dianjurkan untuk kita lakukan di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang sangat dimuliakan oleh Allah, sangat diistimewakan oleh Allah. Tentunya kita semua ingin dimuliakan dan dimenangkan oleh Allah, maka muliakanlah hari Jumat tersebut. Hari Jumat akan efektif kalau kita bersungguh-sungguh di dalam menunaikan rangkaian afdaliyah hari Jumat. Hari Jumat akan efektif kalau kita paksa diri untuk cepat-cepat ke masjid. Kita paksa diri untuk membaca Al-Quran, berzikir, bersalawat, meninggalkan seluruh pekerjaan kita, apalagi pekerjaan yang sifatnya hanya kita yang mengatur, bukan karena tekanan
itu betul-betul kita mantapkan di hari yang dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu kita tentang hari Jumat, kemudian kita amalkan, kita dakwakan, dan tentunya kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan umur yang panjang dan Jumat berikutnya tentu kita lebih baik daripada pelaksanaan Jumat hari ini. Marilah kita berdoa kepada Allah, menundukkan mata hati dan mata kepala kita. Semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah tabaraka wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam alladzi idza du'ita bihi ajabta wa idza su'ilta bihi a'tait. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram bi rahmatika nastaghith. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain wa la aqalla min dzalik. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin. Wa sallallahu sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.